wabarakatuh. Saya Cemila. Dan saya Eko Mega Bintang. Spesial Ramadan pada hari ini kita ada di Kota Bogor. Tempatnya ada di mana, Cemila? Di Alase. Di sini tempat orang nongkrong loh, bisa ngopi, terus bisa makan, dan juga di sini ada galeri pernak-pernik. Jadi di sini itu berbagai macam ada dijual loh. Apalagi kita pas banget momennya buat anak-anak muda yang nongkrong di sini bisa gibah-gibah, ya kan? Jangan dong, oh gitu puasa. Ya, bulan puasa say. Iya, oke. Pastinya gini loh. Gimana? Di sini kita bisa berbuka bersama. Iya, bersama keluarga, teman dan rekan semuanya. Tapi Ya. Gimana? dengan peraturan 3M, Ya, protokol pakai kesehatan, kesehatan. pakai masker, terus ada lagi cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan menjaga jarak. Terus gitu. Mas Eko di Gimana? sini ada apa namanya kopi best sellernya loh. Ya, apaan itu? Nah itu yang Mas Eko punya. ini, Tadi udah rasa apa belum? Belum, ayo Belum. kita sama-sama Coba cobain ya. cobain Kamu jual apa ini? Coba nih. Ini Best namanya sellernya. ini hot cappuccino Oh, nih. punya saya Coba. adalah Heeh. Alase. Alase Kopi ya? Alase. Iya. Iya, ini pemirsa. Coba yuk kita ya Coba pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya. Enak banget. Nah, sebenarnya Berasa ya. sebenarnya nih Mas Eko ya, Ya. saya itu kalau ngopi itu kurang. Karena di Alase saya jadi ngopi dari tadi malam. Dan juga. saya juga biasanya nggak pernah ngopi karena kan saya ada emak ya. Ternyata Oh, harus iya. makan dulu ya, makan dulu sebentar. Tetapi dengan minum Alase di sini, kopinya jadi nikmat kayak gitu. Ya pastinya ya, buat warga Jabodetabek ya. Khususnya ya ada di Kota Bogor dan Iya. sekitarnya bisa datang Ke rame-rame sini. ke sini. Iya. Tempatnya itu asik banget ya, cozy ya, nyaman ya. Dilengkapi dengan Pastinya sih fasilitas yang bagus sekali buat kita dan semua. pelayanan yang sangat ramah sekali. Di Iya. sini santun orangnya dan baik budi, rajin menabung, membuang sampah pada tempatnya. Yang pastinya begitu ya. Tetap hanya di Alase. Oke, makasih. Iya, dari saya Eko Mega Bintang. Dan saya Cemila. Saya akhiri pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya Eko Mega Bintang Dan saya Cemila. dalam acara Siar Ramadan Spesial Idul Fitri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari ini memang spesial ya Mbak ya, spesial Sangat banget. spesial. Karena kenapa? Ramadan kan akan segera berakhir. Pastinya ada dua perasaan yang akan membaur nih. Kayak gitu, yang pertama yaitu sedih karena akan ditinggalkan Ramadan, ya kan? Yang kedua sedih bahagia. Tadi sedih dan ada bahagia karena apa? Hari raya udah tiba. Gitu. Mungkin nanti bisa ada ustadz yang ada di sini yang bisa menjelaskan apa sih arti dan hikmah Ramadan kayak gitu. Idul Fitri ya, kalau kemarin kita udah Ramadan, sekarang Idul Fitri kayak gitu. Dan sekarang kita juga ada narasumber dan ada bintang tamu di sini, ada Bapak Haji Didi Supriyanto SHM dan ada juga Ustaz Haji Abdul Khair, Ya. ada Ustaz Jenderal Ridho SAG. Iya. Jadi hari ini memang buat pemirsa semua di rumah, ini adalah spesial di mana kami dari Eko Mega Bintang Channel memberikan spesial khusus Idul Fitri buat pemirsa semua yang ada di rumah dan teman-teman di studio semuanya. Dan mungkin kita bisa langsung meminta kepada Ustadz nih. Jadi hikmah dan atau makna yang akan kita ambil di hari Idul Fitri. Yang kedua juga apa yang kita lakukan ketika Ramadan akan berakhir kayak gitu. Mungkin nanti dari Ustadz Haji Abdul Khair atau Ustadz dari Jenderal Ridho dan Pak Haji Didi nantinya. Mungkin monggo silakan Pak Haji. Baik, Mas Eko, Mamila, serta pemirsa dimanapun Anda berada. Idul Fitri adalah satu makna, memiliki makna yang berbagai macam arti yang bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Idul Fitri yang pertama adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Karena memang ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan
dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa yang lalu pasti akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika berakhir Ramadan, dia kembali kepada fitrah, kembali kepada sucian, seperti bayi yang baru lahir, bersih. Ya, karena bayi itu perlu mauludin yuladu al fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah atau bersih. Tapi ingat, jangan kemudian kita bangga dengan kesucian tadi. Jangan sampai kita kotori lagi kesucian itu dengan kembali berbuat maksiat, ya. Jangan sampai selesai kita puasa merdeka, kembali lagi kumat, ya, alias selesai Ramadan kumat lagi, kembali berbuat maksiat, ya. Jangan sampai, minta kepada Allah, ya Allah jangan kembalikan hati kami, sudah memberikan hidayah kepada kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kembalikan hati kami, sudah memberikan hidayah kepada kami. Jadikan kami orang-orang istiqomah. Istiqomah menjaga kesucian ini sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Ramadan akan datang kita bisa berjumpa lagi. Ya, memang sedih ya kita di Ramadan, Mas Eko. Dan memang ada dua hal yang kita alami, kita rasakan. Sedih karena kita habur Ramadan telah pergi, dan kita bersyukur karena kita berhasil menyelesaikan ibadah puasa sebulan lamanya. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Idul Fitri berarti kembali kepada asal kejadian manusia. Dari mana dia diciptakan? Ada di mana dan akan kemana? Jawabannya, manusia diciptakan dari setetes air dina yang tidak berharga, ya. Dan kemudian disimpan di rahim ibu kita, kemudian lahirlah kita. Dan ingat, saat ini kita berada di alam dunia. Kata Allah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kau boleh tinggal di bumi Allah ini, dan kalau mau menikmati apapun yang engkau miliki, silakan kau nikmati rumahmu, kendaraanmu, dan semua fasilitas Allah, silakan. Tapi ingat, seluruh itu ada batasnya, ada limitnya. Cepat atau lambat kau pasti akan kembali kepada Allah. Karena itu kita jangan lupa bahwa besok kita pasti akan kembali. Dan Idul Fitri yang ketiga berarti kembali pada hati nurani. Hati nurani tidak bisa berdusta. Karena itu jaga hati kita daripada penyakit-penyakit hati yang berbahaya, hasud, iri, dengki, sombong, takabur, dan sebagainya. Dan Idul Fitri yang berikutnya adalah kembali boleh berbuka. Jadi tanggal 1 Syawal besok kita sudah harus berbuka, tidak boleh berpuasa, haram hukumnya. Dan jangan lupa ada orang-orang miskin yang harus kita santuni mereka. Dan karena itu ada kewajiban zakat fitrah. Di samping zakat mal, kita wajib juga mengeluarkan zakat fitrah. Artinya berbagi kepada mereka. Jangan lupa, jangan hanya kenyang sendiri dan tetangga kita kelaparan. Jangan sampai kita hanya senang sendiri, tapi ada anak-anak yatim dan miskin yang mereka kelaparan karena mereka tidak memiliki makanan. Karena itu jangan lupakan yang namanya zakat, infak, dan sedekah. Demikian Mas Eko. Ya. Mungkin dari Ustaz Zainal Wida. Dari saya mungkin ada sebagai tambahan bahwa ternyata makna Idul Fitri adalah bagaimana kita merujuk kepada Al-Quran surah Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata." Yang pertama adalah kita sempurnakan bilangan bulan suci Ramadan. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ada bisa jadi 29 hari atau 30 hari. Karena itu kita sempurnakan bilangan Ramadan dengan mengikuti ketetapan dari pemerintah. Kemudian nanti ada sidang isbat dari pemerintah untuk menentukan kapan jatuhnya Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah walitukabirullah. Hendaklah kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sunnah bagi kita, bagi kaum muslimin dan pemirsa di rumah. Bagaimana kita bertakbir, kita hidupkan malam Idul Fitri dengan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz yang sering kita baca adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya terkandung makna bahwa Allah itu maha besar. Tidak ada yang besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar. Ini menandakan bahwa sesungguhnya kita manusia dan makhluk adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengandung juga makna bahwa kita tidak boleh bersikap arogan, kita tidak boleh bersikap sombong dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini mana kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada pemirsa, kami mengajak kepada kita semua bagaimana di malam Idul Fitri ini kita hidupkan malam-malam itu kita membesarkan asma Allah. Kita bertakbir, kita bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sikap kita yang berikut adalah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Tujuan adalah agar bagaimana kita bisa meraih Ramadan dengan sebaik mungkin dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, itu syukur kita adalah bagaimana kita melaksanakan segala perintah Allah di bulan-bulan berikut. Jadi bukan berarti selesai Ramadan maka selesai ibadah kita. Kita harus meningkatkan. Jadi arti syawal adalah bagaimana kita meningkatkan ibadah kita. Paling tidak bertahan. Apa yang kita lakukan di Ramadan terus kita pertahankan di 11 bulan berikut. Kemudian ungkapan syukur kita berikutnya adalah bagaimana kita sambung silaturahim. Jadi kita sebagai anak, kita datang ke rumah orang tua, kita bersilaturahim, kita memohon maaf atas segala kehilafan yang kita lakukan selama 11 bulan kebelakang. Oleh karena itu penting kita minta restu dari orang-orang tua kita. Kemudian kita datangi saudara-saudari kita sambung tali silaturahim agar ukhuwah di antara kita sebagai muslim itu terus terjaga semakin kuat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini biasanya kita saling berbagi, saling berkunjung kepada kerabat kita, kepada saudara kita. Ini adalah salah satu makna dari Idul Fitri ya. Kita kembali istilah halal bihalal. Ini ramai dibicarakan halal bihalal. Bagaimana kita dengan orang lain yang tadinya suasana hati kita mungkin ada masalah, dengan adanya kita bersilaturahim dan kita berhalal bihalal, insyaallah akan cair. Ustaz ya. Karena kita mungkin selama dalam perjalanan ada gesekan-gesekan ya, betul Ustaz. Nah kita silaturahim itu akan mencair suasana. Karena gini Ustaz, dosa itu kan ada dua, dosa kepada Allah dan dosa pada manusia. Iya. Dosa kepada Allah kita istighfar, Allah maha menerima taubat kita. Tapi dosa kepada manusia nggak cukup dengan istighfar, harus minta maaf. Makanya ada tradisi yang sangat bagus, halal bihalal, saling menghalalkan, saling meridoi ya, namanya sudah meridoi. Ada satu pertanyaan. Bukan ridho, kalau ridho adalah tanggung jawab. Ini ada satu pertanyaan buat saya. Karena kan kalau minta maaf itu kalau sesama manusia harus minta maaf sesama, harus ada. Tetapi di saat itu kita contohnya kita bermusuhan dengan si A kayak gitu. Tetapi kita udah memaafkan, tetapi pada waktu kita datang dia nggak memaafkan kita. Itu bagaimana Ustaz? Dari segi pandangan agama. Dari segi agama, tentunya ciri orang bertakwa itu calon penghuni surga adalah wal afina 'anil nas. Orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai ada istilah pokoknya 7 turunan 14 tanjakan gua enggak maafin dia. Ya. Udah 7 turunan 14 tanjakan. Saking gesonya ya gitu. Tanjakan alas ya. Tanjakan alas. Ini luar biasa. Hidup alas ya. Tapi gini, saya sebagai contohnya saya udah memaafkan kesalahannya beliau si A ini. Tetapi si A ini tidak memaafkan kita dan dia intinya saya nggak tiada maaf bagimu tadi. Nah, itu salah, sikap yang salah. Berarti dia tidak menggambarkan firman Allah yang tadi. Ya. Sekali lagi, akhlak yang paling tinggi adalah silman qata'aka. Sambunglah silaturahmi pada orang yang memutuskan kepada Anda. Yang kedua, akti man haramaka. Berilah pada orang yang nggak pernah ngasih kepada Anda. Yang ketiga, waqfu amman sulamaka. Maafin orang yang zalim kepada Anda. Ini akhlak yang paling tertinggi. Dan ini calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada kata-kata pokoknya sakitnya tuh di sini. Enggak ada maaf bagimu ya. Jadi kalau untuk saya sendiri kan memaafkan itu bagaimana, terus yang bagi yang tadi itu si B itu tidak memaafkan itu di mata Allah itu bagaimana Ustaz? Ya, artinya yang pasti kita sudah meminta maaf ya. Ada itu kembalikan kepada Allah. Yang pasti ada permintaan maaf itu tadi. Jangan sampai kita merasa berdosa, tapi kita nggak bukan hanya istighfar saja, karena khawatir nanti di yaumil kiamah datang seorang dengan pahala sholatnya, puasanya, zakatnya dan sebagainya, tiba-tiba mereka datang orang-orang berbondong menghadap Allah, ya Allah jangan izinkan dia masuk surga. Kenapa? Dia memang sholatnya bagus, ibadahnya bagus, zakatnya hebat, hajinya, umrohnya hebat, tapi faqad ya'ti usyara ma'ada wa qadaba hada wa akala malahada wa syafaqa damahada. Dia pernah menzalimi saya, dia pernah menyakiti saya, memfitnah saya, mengambil dan merampas hak-hak saya, bahkan mengalirkan darah saya. Saya tidak ridho ya Pak Ridho ya. Ikhlas. Kalau Pak Ridho pasti ridho. Ya mungkin Mbak. Tapi kalau misalnya saya potong ya Ustaz. Nah kalau tadi kita udah mencoba memaafkan
Iya. kayak masih ada rasa sakit hati gitu gimana? Ganjel. Nah, karena itu benar-benar sakit banget. Tapi kita coba untuk, aduh aku udah pengen memaafkan, tapi kok susah banget ya terngiang-ngiang gitu atas perbuatan-perbuatannya. Karena itu jaga lisan ya. Salamatul insan fi lisan. Selamat seorang itu tergantung lisannya. Jangan sampai sekate-kate kalau kita bilang ya. Jangan ngomong seenak kecil itu. Masa bodoh orang sakit kayak mau enggak kayak masa bodoh. Jangan. Hati-hati jaga lisan. Karena lisan ini bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus dengan jarum sekalipun. Kalau sudah terluka, waduh. Kalau lukanya pedang masih ada obat merah. Tapi lukanya hati, mana obat akan dicari? Kayaknya Mbak Mila tadi bahasanya Oh, dalam banget. Jangan di pengalaman. Sakitnya tuh di mana? Dari sini. Dari sini. Ya, enggak, ibaratnya orang lagi sakit kan, kalau Iya. kita pakai obat merah itu oke lah ya, sembuh. Ini ibaratnya operasi itu pun koma gitu loh. Nah, koma kan belum tentu bisa gimana ya, bisa hidup ya, gimana itu ya. Ya, karena itu. Kita mencoba memaafkan, tapi gimana ya? Nah, akan dalam kan? dalam cari. Karena itu ingat kata Nabi tadi, maafkan orang yang zalim pada Anda dan sambunglah orang yang memutuskan pada Anda dan kasih orang yang pelit pada Anda. Ini bahasanya tinggi sekali kan. Mudah-mudahan kita bisa memaknai Idul Fitri dengan demikian. Makanya ada acara halal bihalal, dia cair. Halal itu artinya mencair, ya, tadinya beku jadi cair. Jangan sampai ada permusuhan yang abadi, jangan. Ya, nauzubillah min dzalik. Itu begini Ustaz, tambahan ya. Biasanya kan yang susah itu adalah meminta maaf. Kadang yang lulus itu adalah minta maaf. Kita kadang suka timbul Gengsi, rasa ya. ego kita nih. Ya. Kok saya kayak merasa benar. Dan kita sesungguhnya salah. Makanya apalagi bagi orang yang minta maaf itu susah, harusnya bagi orang yang memaafkan lebih mudah. Ini harusnya menantang hati kita. Ketika ada orang yang minta maaf kepada kita, maka kita dengan lapang dada kita buka pintu maaf kita kepada mereka. Jadi pemirsa gitu ya. Jadi nggak boleh menyimpan dendam di hati kita. Jadi kalau memang ada orang yang bersalah, maka kita harus legowo untuk memberikan maaf kepada Dan termasuk Ikhlas gitu ya. Iya. Tetapi justru ilmu ikhlas itu susah Susah. sekali. Ya, benar-benar susah gitu. ridho. Nah, ridho lagi Kalau ya. ikhlas saja, lebih ikhlas saja. Ikhlas ini kan. Nah, ini pengalaman buat pemirsa di rumah ya. Jadi apabila kita ada yang menyakiti, sakitnya tuh di sini, pasti kita harus ikhlas dan ridho untuk memaafkan. Ya, Benar. caranya Gimana Ustaz? caranya lihat ternyata kebaikan dia lebih Iya. banyak ya daripada keburukan. Jangan sampai melihat seorang itu atau suami atau istri atau teman atau siapa saja, lihatlah kebaikan dia, jangan lihat keburukannya. Jadi harus ada timbangan Mas. Tapi Ya. saking banyak keburukannya jadi tertutupin kebaikannya itu gitu. Gimana coba? Nah, ini yang disebut dalam Al-Quran. Sekali lagi, di ciri-ciri dalam bertakwa itu adalah di samping wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, jangan cepat marah. Bisa mengendalikan amarahnya. Ya, yang juga menjadi orang-orang yang pemaaf. Sekali lagi, mudah-mudahan hikmah Lebaran Idul Fitri ini bisa menjadikan kita orang-orang yang jadi pemaaf, bukan jadi orang yang pendendam. Insyaallah ya. Amin ya Allah. Ya rabbal alamin. Mungkin Haji Didi mau apa ya? Ngasih apa namanya? Sedikit clue atau gimana gitu ya nanti apa Lebaran Iya. berapa? Arti Lebaran buat Kak Didi nih kayak gitu. Pengalaman beliau ya. Sebelum arti Lebaran saya mau kasih sedikit kesimpulan dari Tausiah. Iya. Boleh, Pak. Saya maupun Ustaz Ridho tadi. Kelihatannya memang kita ini jangan sampai RTSK. Apa itu? RTSK itu Ramadan Tobat selesai kumat. Gitu. STM ya. Istilah baru. Ada Istilah baru ya. Iya. Ramadan Tobat selesai kumat. Selesai kumat. RTSK. Kan tadi kita ini kan waktu puasa atau waktu Ramadan, kita ini berusaha untuk jadi orang kaya, Iya. kaya dengan amal ibadah. Amin. Nah tentunya selesai itu, ketika selesai Idul Fitri, kita harus tetap jadi orang kaya, kan gitu kan ya. Amin. Jadi kita tetap kaya dengan amal dan ibadah kita. Jangan jadi orang yang bangkrut ya. Betul. Syaratnya al-muflis. Iya. Al-muflis. Berarti kalau bangkrut untuk diri kita sendiri kan rugi, Pak. Yang bangkrut tadi itu al-muflis. Oh. Emang kita kaya, kita kan dapat THR. THR ya. Apa THR artinya? Itu dia kalau tadi Mbak Mila nanya tentang Lebaran. Arti Lebaran tuh satu ketupat, Iya. kan?
2 THR tadi, Iya. 3 pulang kampung. Nah, ini Identik ya Pak ya, udah identik di hari lebaran. ya, kita sedih nih sekarang nggak boleh pulang kampung. Sabar. Sabar. Ya kita tentunya di dalam hari raya nanti kita saling bermaafan karena itulah momentum. Ya, momentum ketika kita terutama kepada tetangga. Sama tetangga kan seringkali ada gesekan, Iya. karena itu yang paling dekat dengan kita. Padahal tetangga itu adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Betul. Ketika kita ada kesulitan, ada musibah, pasti tetangga yang menolong kita dibanding saudara kita yang tentunya jauh dari kita. Sehingga ketika Idul Fitri itu menjadi bagian momentum di mana kita bisa kumpul dengan tetangga, kita bisa saling bermaaf-maafan. Nah, mudah-mudahan dengan Idul Fitri itu semua cair dan menjadi lebih kompak lagi kan gitu. Jadi gugur dosa-dosa ya. Gugur dosanya. Kan kata Nabi juga bila dua orang muslim berjumpa dan bila saling memaafkan, maka ketika dia berpisah, Allah gugurkan, Allah habiskan dosa-dosa di antara mereka. Amin. Ya. Yang maaf lahir Dan dan batin. mungkin Pak Haji Didik ya, setelah tadi kita mendengar nih tausiah dari Pak Haji Didik, terus dari Pak Haji Abdul Khair dan Ustadz Zainal Ridho, mungkin kesimpulan ya Pak yang bisa kita raih itu apa aja gitu? Mungkin dari Pak Haji Didik apa? Ya, kesimpulannya tentu selama kita Ramadan itu kita berusaha berbuat baik, berusaha menabung sebanyak-banyaknya amal ibadah kita. Setelah itu jangan kendor, jangan pernah kendor, bahkan harus digaspol lagi, Harus dikencengin lagi ya, Pak, ya? tambah lagi kan gitu. Kendor mah. Juga kita harus lebih memperkaya, kan? Memperkaya apa? Memperkaya ilmu, Oh iya. memperkaya termasuk makanan kan gitu ya. Jangan cuma mau lebaran aja. Mau Setelah itu THR-nya. Amalnya Mungkin juga. dari Pak Haji Abdul Khair mungkin ada ditambahin dari apa Iya. yang sudah kita sampaikan tadi. Berkenaan dengan berbagi ini, Rasulullah pernah mengatakan, Afsus salam, ayuhan nas afsus salam. Manusia, tebarkan salam. Yang kedua, wasil arham, rajin-rajinan bersilaturahim. Dan setelah ini bukan hanya lebaran aja, tapi di luar lebaran pun kita diharuskan untuk bersilaturahim. Ya, jadi bukan hanya lebaran aja kita berkunjung, tapi di luar lebaran pun kita boleh berkunjung, saling berkunjung. Kemudian betul, teman lama adalah emas, teman baru adalah berlian, gitu ya. Terus Mengatakan dan jangan lupa bisa bersilaturahmi wa atimut ta'am, suka memberi makan. Nah, di sini ada kue nih. Iya. Kalau kita mau ngasih makan atau mau berbagi silakan ya. Ini kayaknya nikmat-nikmat luar biasa ya. Ini ada kritik juga ya dari Super Kitchen. Jadi nggak perlu lebaran aja ya. Oh ya Ricis ya. Nah, nggak perlu lebaran. Ini bisa dimakan tiap hari loh. Kayak Mas Eko kan senangnya ngemil ya. Kalau aku sukanya ini. Hah? Jadi selain dari apa tadi? Keju itu. Ya ini selain dari ini sekarang juga ada course panasnya. list. Ini juga kesukaan saya ini pemirsa, di sini nastar di mana 80% terbuat dari keju dan 30% dari nanas. Yaitu 1%-nya tepungnya gitu. Jadi buat pemirsa tidak hanya di hari raya aja, tetapi kita juga perlu tadi ngemil ya. Saya Juga juga kalau misalnya lagi santai-santai kan suka makan atau nonton Iya. gitu. Atau Jadi lagi cemilan di manja jalan- ya. Di jalan juga saya suka bawa. itu bukan cuma buat ngemil aja. Jangan nanti pada saat mau lemaran ada makanan. Oh iya. Begitu besok bertamu lagi, tuh orang Nggak ada kulit makanan. banget, nggak ada apa-apa. Cuma lebaran aja kan nyobain ya. Tapi ini rasanya enak banget. Rasa enak saya ya, cobain. cobain. Terutama Mas Eko utamakan orang tua. Ya pasti. Karena mereka lah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Kirim yang banyak buat orang tua. Andai kan kita nggak bisa pulang kampung nih, ya kan? Karena Pastinya ada aturan, ininya ya, jangan Pak. lupa transfer. Oh, transfer pasti Dan nomor satu. Sama beli kue sebanyak beli kue sebanyak paket ini, kirim paket. Terus ada brownies Iya, ya. luar biasa. Ada brownies nih, udah pernah nyobain ya? Bisa udah pernah ya ini ya? Ya, oh, ini mantap banget, Ya. luar biasa. Nah kalau mantep boleh dikirim 10 buat orang tua. Betul. Bisa dipaketin, terus paketnya juga bisa yang express ya. Iya. Eh, Kalau
orang tua dan ada mertua ya. Kalau itu banyak rasa ya Mbak Mila ya. Kalau tadi ada banyak rasa, dan saya juga suka sekali kalau di kantor itu ada putri salju gitu. Jadi bukan hanya putri Indonesia ya, tetapi putri salju juga ada dalam bentuk Ini apa nih Pak Haji kita punya? Nah ini namanya kastengel. Pak Haji, ada lagi juga kue keranjang ya. Inilah. Bukan mata keranjang. Oh, bukan mata keranjang ya. Mata keranjang beda lagi Mbak. Ini juga bajunya. Bajunya juga Ustaz. Monggo silakan Ustaz. Nah ini ya buat Kasih orang tua kita baju yang baik, Hati mertua hati. kita beliin baju juga. Tapi juga buat anak yatim. Nah itu mas, jangan lupa. Pak Haji, Ustadz yang ada di sini juga pakai produk dari Abatek di sana. Ini Abatek loh. Iya, Masya Allah. ini Abatek semua. Jadi terima kasih kepada tim yang udah mensupport acaranya di Syiar Ramadan, buat teman-teman semuanya yang udah support, sponsor yang udah mensupport acara kami kurang lebih hampir 1 bulan ya Ustadz ya. Kita udah diberikan tempat dan waktu di yang pertama juga Alase yang memberikan tempatnya, terus hidangannya semuanya, dan juga dan diberi makan juga Dan ini dari pulang, Trivis Kitchen saya juga ambil ya. ini nih. Ada juga floor bliss kayak gitu. Terima kasih buat sponsorship yang udah mendukung acara kami semuanya. Mudah-mudahan kami semuanya dan sponsor pendukung diberikan umur panjang semuanya, sehat, murah rezekinya, dan diberikan keberkahan buat Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Yang akan datang. Kita bisa Mas Eko ya. Iya. Jadi memang Nabi itu adalah salah satu sifatnya suka memberi hadiah. Jadi bagi pemirsa yang memang ada kelebihan rezeki, mari kita berbagi pada saudara-saudari kita. Bagian dari Nabi ya. Betul ya. Ini bagi kalau diberikan sama orang yang ahli ibadah maka akan terus mengalir pahalanya. Selama digunakan untuk ibadah. Masya Allah, luar biasa. Dan Untuk sekali pahalanya terus mengalir. Dan tidak berkurang akan kita karena sedekah. Ah, iya. Bahkan bertambah dan Bertambah. Kita Oh, bagus berarti ya. sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi ya, bukan hanya sunnah Rasul ya. Tapi Sunnah Nabi. kata Ustaz tuh betul loh. Ya. Kita itu semakin banyak ngasih orang, rezeki itu semakin banyak. Amin. Udah, bahasa itu saya besok-besok ngasih kode sama orang gimana itu ya, itu kalau ngasih hadiah sunnah Nabi loh. Pintar loh ya, pintar. Jadi kita di sini Mbak Mila ya, kita juga terima kasih buat Abatek Busana yang udah mensponsor kita. Ada Alase dan juga ada apa Mbak? Dari Trivis Kitchen, dan juga ada Floor Bliss, dan ada warungnya Mas Eko, dan ada ayam geprek Ibu Negara, dan ada coto Makassar Daeng Jamal. Dan ada juga desainer dari Damoda by Darwis. Juga Alase Cafe. Ya, Kitchen and Gallery. Gallery. Semuanya ya Pak ya lengkap di sini. Terus ada juga dari usahanya anaknya Bapak, apa namanya Pak? Suatu Cafe. Ya, Suatu Cafe, dan juga ada di mana lagi Pak? Di Setiabudi. Setiabudi. Jadi kita alhamdulillah acara talk show-nya Eko Mega Bintang di sini banyak yang mensupport, terutama ustadznya yang udah memberikan waktu luangnya buat Pak Haji Didi, semuanya, keluarganya juga repot ya, udah direpotin kita semuanya. Tapi saya alhamdulillah bersyukur kami dari segenap tim dan kru dari Eko Mega Bintang Channel sangat bersyukur dan terima kasih kayak gitu. Dan kita kembali lagi tadi Ustadz dengan tema Idul Fitri ya. Kita kembali di tema Idul Fitri, bahwasanya bukan hanya kita bisa berbagi di bulan Ramadan, tetapi kita wajib berbagi setelah di bulan Ramadan. Benar ya Pak? Ya. Ya. Dan yang paling penting adalah istiqomah. Istiqomah. Jadi kesimpulannya adalah semua yang kita lakukan selama Ramadan mudah-mudahan tetap bisa kita pertahankan. Kata Quran, "Faiza faraqta fansab." Ya, kalau sudah selesai maka lanjutkan. Jangan kemudian selesai kita merdeka lalu kita diam, tidak beribadah lagi. Yang baca Qurannya stop, yang sedekahnya stop, yang berjamaahnya tidak berjamaah lagi. Jangan. Ini namanya istiqomah. Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Ya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, kami dari Eko Mega Bintang Manajemen mengucapkan terima kasih kepada pendukung acara dan kepada para ustadz yang ada di sini, kepada Pak Haji Didi dan Pak Haji Abdul Mait dan Ustadz Jenal Rijo dan tim beserta kru yang bertugas. Kami dari hadapan pemirsa pamit undur diri dari hadapan semuanya. Saya Eko Mega Bintang Dan saya Cutila. dalam acara Syiar Ramadan Spesial Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
Terima kasih.